Astagfirullah, adegan yang di panggung itu jangan ditiru ya bro. Itu adalah perbuatan hulu. Hinakan dirimu hanya di hadapan Allah, bukan di depan manusia. Kalau hati lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, itu tanda lemahnya iman. Maka pilihlah ridha Allah di atas ridha siapapun. Demi menegakkan tauhid dan membongkar kesalahan dalam beragama, Mimin tidak pernah berhenti membahas fakta tentang oknum dan kelompok yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi di negeri ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung. Mari kita sebarkan kemurnian Islam agar semakin banyak orang yang sadar. Fenomena berlebihan dalam memuliakan manusia telah lama menjadi masalah di kalangan sebagian umat Islam, terutama dalam kelompok yang mengaku sebagai pengikut tradisi lama atau yang dikenal dengan sebutan ngaswaja. Banyak dari mereka menampilkan sikap yang jauh dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memuliakan guru dan kiai sampai pada taraf yang berlebihan. Bahkan ada yang sampai sujud, ngesot, atau mencium kaki tokoh yang mereka anggap wali. Padahal, Islam datang untuk menghapus semua bentuk pengagungan yang melampaui batas kepada sesama makhluk. Para ustadz dari kalangan salafi dengan tegas membongkar kesalahan ini. Mereka menjelaskan bahwa menghormati ulama memang diperintahkan, tetapi tidak boleh sampai menyaingi bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ustadz-ustadz salafi tidak segan menegur perbuatan berlebihan tersebut dengan dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melarang umatnya untuk berlebih-lebihan sebagaimana sabda beliau. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Inilah peringatan keras agar umat Islam tetap berada di jalur yang seimbang, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Budaya berlebihan yang banyak dijaga oleh kalangan ngaswaja sering diselimuti dengan alasan tata krama dan warisan leluhur. Namun faktanya, justru dari budaya itu muncul banyak penyimpangan dalam akidah dan ibadah. Mereka tidak sadar telah meniru kebiasaan umat terdahulu yang rusak karena berlebihan dalam mengagungkan tokoh-tokohnya. Sementara di sisi lain, para ustadz salafi mengajak umat untuk kembali kepada kemurnian tauhid, beribadah hanya kepada Allah tanpa perantara dan tanpa ritual yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ironisnya, sebagian kalangan ngaswaja yang terkena doktrin membenci istilah Wahabi sering menolak dakwah salafi tanpa pernah memahami apa sebenarnya yang mereka tolak. Mereka hanya mendengar stigma negatif tanpa meneliti isi dakwahnya. Padahal dakwah salafi justru mengajak kepada tauhid yang murni, kepada pemurnian ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mereka masih sibuk dengan acara-acara yang memberatkan seperti tahlilan, selametan, dan berbagai ritual yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Para ustadz salafi berdakwah dengan niat yang tulus, tidak berharap amplop, tidak mencari sanjungan, dan tidak menjadikan agama sebagai ladang keuntungan. Berbeda dengan sebagian tokoh dari kalangan ngaswaja yang senang dengan amplop, suka disanjung, dan sering menjadikan dakwah sebagai ajang mencari popularitas. Bahkan di banyak acara keagamaan tradisional, tujuan utamanya seringkali bukan lagi ilmu dan ibadah, tetapi hiburan, keramaian, dan uang. Dakwah salafi hadir bukan untuk membenci siapapun, tetapi untuk meluruskan pemahaman yang telah bergeser jauh dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin agar umat Islam kembali mencintai agamanya dengan cara yang benar, sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya mencontohkan. Karena agama ini akan tetap mulia selama umatnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada tradisi yang menyimpang dan berlebihan terhadap manusia. Itulah pembahasan kita kali ini. Silakan tekan like dan tuliskan komentar positif Anda, serta subscribe channel ini untuk mendukung dakwah tauhid, dakwah yang memurnikan ajaran Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.